wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in ashdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah mboten kesupen monggo kula dherekaken tansah njakaken lawa syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang tansah paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang kathah sehingga ngantos wekdal dalu niki kita sami pinaringan kesarasan ugi rezeki lan ugi mboten kalah penting nggih menika nikmat patos kados dene iman sedanten menika estu nikmat mboten dumateng sedanten tiyang dipun paringaken pramila monggo kita tansah jagi nikmat kala wau kanthi ginakaken wonten keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah nambah nikmat ingkang sampun kita tampi, amin Allahumma amin. Salajengipun kita badhe lajengaken napa ingkang dipun kempalaken Syekh Dr. Ahmad Farid wonten kitab Tazkiyatun Nafs. Teng pundi kita dumugi bab nggih menika mencintai karena Allah. Mahabbah, kecintaan kepada Allah adalah tujuan akhir dan derajat tertinggi. Setelah menggapai mahabbah, sungguh tidak ada lagi tingkatan selain buah dari mahabbah itu sendiri, seperti syauq, kerinduan, uns, kenyamanan, dan ridho. Menuju kepadanya pun tidak ada tingkatan sebelum mahabbah selain pendahuluan menuju kepadanya, seperti taubat, sabar, juhud, dan lain sebagainya. Niki kelebet poin ingkang penting. Tenggundi tiang kala wau supados nggadhahi raos tresna anggenipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kangge mupuk raos tresna menika kados napa ingkang dipun ngendikaken Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wonten syarah Thalatsatil Usul. Nggih menika piyambakipun tansah ngemuti nikmat-nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kula lan panjenengan sami.
sehingga kanthi nikmat-nikmat ingkang ageng kala wau lan raos kita menika kirang anggen kita syukur, sehingga kanthi ngaten menika ndadosaken kita kala ajrih dumateng Allah lan ngajeng-ngajeng ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila wonten ibadah menika kedah wonten raos roja lan ugi hauf. Roja hauf niku penting. Roja tegesipun gadhahi pengharapan, hauf menika gadhahi raos ajrih. Lah kangge mumpuk roja lan hauf menika kados kita aturaken wonten ngajeng. Dasar kalau wau nggih menika firman Allah taala tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Wonten surat As-Sajdah 32 ayat 16. Semanten ugi gadhahi raos hauf, di mana ini penting. Hal ini mengingat betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, betapa kurangnya rasa syukur kita. Lan ugi kathahipun raos maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga kados ngaten menika ndadosaken tiyang kala wau ajrih. Pramila kangge mumpuk raos kita menika tresna dumateng Allah, nggih menika rasa roja menika dibangun dengan rasa cinta yang dalam. Ini seperti yang disampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berharap amalannya diterima, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan surga Allah taala. Allah memerintahkan agar kita menika nggadahi raos roja ajrih tresna dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dengan roja berharap dibangun dengan rasa cinta yang dalam, berharap dengan surga Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Kake-kake ya sira menawa tumuju ampunane Rabbmu kang surga jembare kaya dene langit lan bumi kang dicawiske kanggo wong kang takwa. Jadi di sini pertama mohon ampun kepada Allah, seperti sampaikan Syekh di sini, taubat, sabar, juhud dan lain sebagainya. Kemudian mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang paling bermanfaat, yang paling wajib, yang paling tinggi dan yang paling mulia adalah cinta kepada zat yang menjadikan hati cinta kepadanya dan menjadikan seluruh makhluk memiliki fitrah untuk mengesahkannya. Ilah adalah zat yang dicenderungi oleh hati dengan kecintaan, pengagungan, pemuliaan, penghinaan diri sendiri di hadapannya, ketundukan dan peribadatan. Ibadah tidak benar kecuali hanya kepadanya saja Allah. Ibadah adalah kesempurnaan cinta, ketundukan dan penghinaan diri. Niki ingkang bentenaken cinta kita dengan selain Allah. Angsal mboten tresna dumateng garwa kita, angsal mboten boleh. Cinta kepada orang tua kita juga boleh. Cinta kepada anak kita juga boleh. Bedanya apa cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada anak istri kita? Bentenipun kalau dengan Allah itu didasari dengan ketaatan mutlak, pengagungan kepada Allah, dan juga merendahkan
diri. Ini bentenipun kalih cinta terhadap anak istri kala wau. Nggih. Mulane nek jenengan mirsani tiang-tiang ingkang nyekuthaken dumateng Allah napa kemawon aturane pawang utawa juru kunci niku biasane dipun ditaati. Nggih napa mboten? Itu karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cinta karena ibadah dan bukan itu dibedakan dengan 3 perkara kalau wau. Allah Subhanahu wa taala dicintai bukan karena sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa taala dicintai dari berbagai sisi. Segala sesuatu selainnya dicintai dalam rangka cinta kepadanya. Keharusan mencintainya telah ditunjukkan oleh seluruh kitab yang diturunkan dan rasul yang diutus, juga oleh fitrah akal manusia dan nikmat yang Dia anugerahkan. Pami tiang kalau pikantuk nikmat saking tiang dipun cekapi fasilitasi gajine, omahe dan lain sebagainya, tentu dia akan bersyukur kepada orang tersebut, apalagi Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita menika nek diaji karo duit karo donya niku pinten kemawon. Allah memberi akal kepada kita, berapa nilainya? Allah memberi mata kepada kita, berapa nilainya? Jantung yang kita terima ini, ginjal yang kita miliki niki nek diwujudne kalih bondo niku pinten kemawon. Apakah Allah itu minta ganti? Mboten. Apakah Allah itu minta untuk suruh membeli? Mboten. Allah hanya meminta fala tajalu lillahi niddan wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan Allah itu tandingan padahal kamu mengetahui ngertos agengipun nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang disembah itu sendiri ojo tokok menehi mripat jantung, liver utawa ginjal. Dheweke dhewe ora duwe mripat. Ora iso ngrungokke. Seperti yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubshiru wa la yughni anka syai'a. Napa jenengan nyembah dumateng napa ingkang boten saged mireng, boten saged mirsani, boten saged nyekapi sekedhik kemawon. Ini menunjukkan sesembahan selain Allah itu sebenarnya betul-betul sangat aib. Betul-betul sangat lemah itu. Seluruh hati diciptakan dengan tabiat cinta kepada siapa saja yang memberinya nikmat dan bersikap baik kepadanya. Niku kita mboten saged selak. Nek ati niku nek dipun paringi kesaenan niku bakal piyambakipun remen dumateng tiyang tumindak saya kalau mau. Nggih napa mboten? Seperti itu kata Syekh. Maka bagaimana dengan zat yang seluruh kebaikan berasal darinya? Tidak ada satu nikmat pun yang dirasakan oleh makhluk kecuali berasal darinya. Boten pitados umpama kita niki boten saged ndeleng kemawon niku lah bingung niku ra karu-karuan. Ini apa mboten? Enten Pak tiyang kula ngantos pirang-pirang tahun boten saged tilem. Awake nganti kuru. Nggih, lemes niku. Bingung leh nambake. Niku nembe setunggal nikmat dipun cabut. Ora iso turu. Boten saged mbucal angin niku nggih bingung. Nggih, ngertos ta maksudipun? Itu bingung kian. Kesana kemari berobat iku ora gelem metu ngopo. Nek metu lho kadang disio-sio. Seperti itu. Begitu pula seandainya seseorang itu tidak bisa merasakan lezatnya makanan, tentu dia akan tersiksa.
Itu semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tsumma idza massakumud dzurru fa ilaihi taj'arun." Sakabeh nikmat kono mau ora liya asale saka Allah. Banjur menawa sira kon mau ngenani madharat, kepadanya lah kalian memohon pertolongan. Untuk surat An-Nahl 16 ayat 53. Jadi semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perbedaan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Kalau orang beriman itu merasakan nikmat itu datangnya dari Allah, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Sedangkan orang kafir, mereka merasakan nikmat Allah tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innaman numli lahum liyazdadu isman wa lahum adzabun muhin. Jombo anggap anggone kita kono mau wae tangguh marang wong kafir, kuwi becik kanggo dheweke. Anggone kita wae tangguh marang wong kafir kuwi ora liya supaya tambah dosa-dosane, banjur dhewe bakal nampa azab kang menghinakan. Mereka disebutkan dalam surat Al-Imran. Lajeng Bapak Ibu rahimakumullah, nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang tinggi mulia, dan segala ciptaannya semuanya menunjukkan kesempurnaan, kemuliaan dan keagungannya. Oleh karena itu Allah lah satu-satunya yang berhak menyandang sifat al-mutakabbir. Apa menika? Yang maha segala-galanya, yang berhak untuk sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk itu tidak berhak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan makhluk sebagai saingan di samping Allah, tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintai seperti cinta mereka kepada Allah. Sedangkan orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten surah Al-Baqarah nomor kali ayat 168. Nggih. Dari sini kita mengetahui Bapak Ibu rahimakumullah, sejatosipun wonten agama kita itu juga ada al-wala wal bara. Al-wala itu apa? Yaitu mengikuti kecintaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-bara itu berupa perkataan, perbuatan, demikian pula keyakinan dan juga pelakunya. Adapun secara bahasa, al-wala itu adalah cinta, penolong, dekat. Adapun al-bara yaitu secara bahasa berlepas diri, tidak membenarkan. Adapun secara istilah, secara syar'i, al-bara yaitu membenci apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan, perbuatan, demikian pula keyakinan dan juga pelakunya. Jadi kalau kita saksikan dari sini apa yang sedang viral, ketika salah seorang imam Masjid Istiqlal itu kok sampai mengagungkan, menyanjung, mencium, memberi waktu untuk ceramah,
ini betul-betul merendahkan ajaran Islam. Seperti itu. Kenapa? Harusnya kita cinta kepada Allah, mencintai apa yang dicintai Allah. Harus betul. Demikian pula kita harusnya membenci apa yang dibenci Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani dicintai apa dibenci? Cinta apa benci? Dibenci. Banyak ayat-ayat maupun hadis yang menunjukkan di mana mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina kafaru min al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan al-kitab dan orang musyrik, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Bisa dilihat dalam surat Al-Bayyinah 98 ayat yang ke-6. Begitu pula dalam hadis Rasulullah juga menyebutkan la'anallahu yahuda wa nasara. Allah melaknat Yahudi dan juga Nasrani. Maka orang seperti ini tidak boleh dicintai, tidak boleh diagungkan, sanjung, diberi waktu, apalagi membacakan kitab Injil waliyadu billah. Kemana akal-akal orang-orang itu? Kemana mereka itu akan berkiblat sebenarnya? Di sini ada sendi yang sangat vital dalam ajaran kita, yaitu al-wala wal bara, cinta karena Allah, juga benci karena Allah. Ya, awsatu aural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan yang paling kuat dalam keimanan yaitu cinta karena Allah, benci karena Allah. Seperti itu. Kemudian disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cinta dan mereka pun mencintai Allah. Mereka lemah lembut kepada orang yang beriman, keras tegas kepada orang kafir. Berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Dalam surat Al-Maidah kelima ayat 54. Ini seharusnya sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fath 48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang kafir, lemah lembut sesama mukmin, sesama mereka. Yang kita saksikan dewasa niki pripun Pak Bu? Orang-orang Islam itu keras terhadap saudaranya, lemah lembut kepada orang kafir. Lah ngoten ta niku? Seperti itu. Sungguh memprihatinkan, Pengajian yang sunnah itu dibubarkan, ritual kesyirikan dijaga, dibantu, dipandu. Seperti itu kenyataan. Maka ini betul-betul memprihatinkan, memprihatinkan kita semuanya. Kemudian Nabi SAW telah bersumpah bahwa seorang hamba tidak akan sempurna dalam kesempurnaan yang wajib keimanannya sampai mencintai beliau melebihi cintanya kepada anak, orang tua, dan manusia seluruhnya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa nasi ajmain. Tidak akan sempurna keimanan kalian sehingga mencintai aku,
melebihi orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Ya, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kenapa demikian, Bapak Ibu rahimakumullah? Karena anak, istri kita, orang tua kita, ataupun seluruh manusia itu tidak dijamin kebenarannya. Gitu. Kullu bani adama khata wa khairu khata'ina tawabun. Kabeh anak Adam ki kanggonan salah, nindake salah sing akeh. Sak becik-becik wong salah yaiku sing mertobat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kados dipun sebataken wonten surat An-Najm, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, yang dibicarakan tidak lain adalah wahyu semata. Nggih, dadi nek wong niku seneng karo anak bojo ngeluwi Allah dan Rasulnya, ini betul-betul tanda musibah, tanda bencana terhadap agamanya. Kenapa? Kalau orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, itu dikeduakan dibandingkan mencintai anak dan istri. Kadang-kadang istri ini menyuruh kepada perkara yang terlarang, itu akhirnya nekat dilakukan. Kathah kedadosan, Pak. Piye Pak, seprono sprene urip kok mendrap-mentrip ngono, iki kamangka nang kantor kuwi duwe jeneng, duwe kedudukan. Mbok yo piye carane? Akhire pripun, Pak? Akhire pake ya korupsi, kan seperti itu. Ya wis iki nole ditambahi. Akhire kecekut kabeh sinten sing susah. Nggih, begitu pula orang-orang yang melebihkan istrinya dibanding Allah dan Rasulnya. Mas, kowe nek jek pengen karo aku, umur amor karo aku, pilih wong tuwamu kok pilih aku. Nek pilih aku mbokmu kon ngalek, nek kowe pilih wong tuwamu aku tak sing minggat. Ini banyak kejadian seperti ini. Akhirnya napa? Mboke sing dikon minggat. Waliyatubillah. Kenapa hal ini terjadi? Karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya itu dinomorduakan. Harusnya nomor 1. Seperti itu. Mboten angsal menjadikan nomor. Sehingga ketika istri keliru, tidak dituruti, tidak dilakukan. Ngoten. Kita cinta kepada istri kita cinta kepada anak kita. Oleh karena itu Ibnul Qayyim mengatakan, kecintaan kepada mereka itu mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah. Sehingga ketika mereka melenceng, maka kita berlepas diri. Kita tidak membenarkan. Karena Allah tidak mungkin mencintai orang yang keliru. Jelas nama badan? Jadi kita harus seperti itu, tegas, tidak perlu keras. Semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya menyeru sang hamba kepada kecintaan kepadanya. Anugerah, pencegahan, kesejahteraan, cobaan, keadilan, keutamaan, hal mematikan dan menghidupkan, kebaikan, kasih sayang, maaf, kesabaran, pengabulan doa, penyingkapan kesulitan, pertolongan, serta jalan keluar dari berbagai kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semuanya menyuruh hati untuk hanya mencintai dan beribadah kepadanya, kepada Allah semata. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana wong urip zaman saiki kok adoh karo sing kuwasa. Maka yang terjadi itu sebenarnya adalah siksaan yang terus menerus kalau memang berpikir sehat. Kenapa? Karena hidup sekarang ini sangat berat sekali. Cobaan berat, tantangan banyak, berbagai macam rintangan menghalangi. Dia tidak punya pegangan, bayangkan Pak. Opo sithik komet, opo sithik bingung, opo sithik jeglek.
Itu orang-orang umum banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena nggak punya pegangan, jauh dari Allah. Begitu pula nggak bisa bersangka baik seandainya dia tidak taat kepada Allah. Jika ada seseorang yang melakukan sedikit saja hal-hal di atas kepada orang lain, maka ia tidak akan mampu mencegah hatinya untuk mencintainya. Tegese nalika tiyang kula tumindak sae kalih tiyang ngono wau nggih, niku tiyang kula remen. Contoh mawon umpamane tukang becak niku ngeterke barange. Jane dadeane nyuwun pinten Pak mriko? Gang 18.000. Oh nggih, mang terne. Terke. Sampai di rumah paringi kalih dosa. Pripun sanjan? Nggih, ora usah ngece iki. Ora usah sok semoga apa wonten? Boten, gitu. Matur suwun, gitu. Seperti itu. Ini lumrah menungso. Dia akan mengucapkan terima kasih. Tidak mungkin akan kebalikannya, kan umumnya katasnya dia akan mencintainya. Lalu bagaimana seorang tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa berbuat baik kepadanya, meski ia bermaksiat kepadanya, kecintaan dengan segenap hati dan anggota badannya. Disebut memiliki Allah senantiasa berbuat baik kepada kita. Contohnya apa Pak? Oksigen sing kita hirup niki nek diaji kalih bondo niku pun pinten mawon. Nggih, sekemutan nalika zaman corona. Pados oksigen niku nggih. Satu tabung itu berapa harganya? Kayak entelase pinten tabung. Seperti itu. Dan kita diberi gratis. Air putih itu saja nggih, umpama muga-muga nggih mboten nggih. Itu langka dan sulit, maka orang itu akan merasakan betapa nikmatnya air putih ini. Dia nggak dirasakan sebagai nikmat, kata-kata pun tiang. Kenapa? Karena Allah memberikan turah mambrah. Makanya orang biasa saja, seandainya sulit didapatkan, orang akan merasakan betapa besarnya nikmat air putih ini. Seperti itu. Kebaikan Allah terus-menerus turun kepada hambanya. Ini seperti itu. Kita bisa tidur, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bucal. Itu nikmat, gitu. Satu saja sing konslet kita itu wis rekoso, gitu. Rekoso. Ini nikmat Allah. Sementara sang hamba terus-menerus melakukan kemaksiatan. Pinten kataipun tiyang kula nampa nikmat terus, tapi babar pisan ora tahu eling kalih sing kuwaos. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Blas mboten nate enten krentek tindak masjid kan kuatah sing ngeten. Kata sing taat apa kata sing maksiat? Kata sing maksiat jelas niku. Nggih, umpama wong telobong niki taat kabeh, kebuak masjid niki boten amat. Napa kalian kula? Boten. Lah nggih niku tembu dingket seperti itu. Padahal dia tidak membutuhkannya sedikit pun, sementara sang hamba terus-menerus mengusahakan kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Diwai nikmat terus, padahal Allah itu tidak njaluk balasan kecuali supaya bersyukur. Hamba ini bukannya bersyukur tapi kufur. Umumnya tiang kata-kataipun tiang. Mereka senantiasa mengusahakan kemurkaan Allah kepadanya, padahal ia sangat membutuhkannya. Kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan limpah nikmatnya tidak menghentikannya dari perbuatan maksiat. Sehingga kadang-kadang tiang kalau eling ketika nikmat itu dicabut. Nalika main niku nggih,
Wis pokoknya ra kelingan sapa-sapa. Hingga semuanya habis, utang kono utang kene, sing muarane ndridir wae niku nembe krasa. Duh, rasane urip nek kok ngene iki piye? Seperti itu, Maka kita hendaknya menyadari bahwa nikmat itu betul-betul banyak sekali. Walaupun demikian dengan Allah Azza wa Jalla, kemaksiatan hambanya tidaklah menghentikan kebaikannya. Senajan Allah menyaksikan hamba itu maksiat, Allah tidak langsung spontan dibalas, itu tidak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata wonten surat Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan kalian itu akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Umpama dunia iki saged sanget dibalas telas Pak menungso niki. Menungso niki telas. Iki maksiat des mati. Iki maksiat des mati, entek menungso. Padahal tidak ada makhluk yang saling mencintai kecuali karena satunya membutuhkan kepada yang lain atau dua-duanya sama. Sedangkan Allah, Dia menuntut kecintaanmu kepadanya semata-mata untuk kebaikan dirimu sendiri. Itu kita rasakan. Contohnya Allah ndawi sholat contoh. Maka dengan sholat itu kita akan diistirahatkan pikiran kita. Nek kita teman-teman nindake, kemudian nek nuruti menungso niku Pak niku darahe dipiyuki rezeki, kuwi kok saya nrimo legowo ora, niku saya ngomong-ngomong. Gek biyene supaya ndang akeh, gek biyene sebentar ndang akeh, seperti itu. Sampai-sampai sholat itu ke bawah pikiran itu. Tapi kalau seandainya dia betul-betul mempraktekkan sholat yang benar, ketika sholat itu Allahu Akbar, pikiran dileremke, ati didemke, seperti itu. Loh, menungso itu kadang-kadang melampaui mesin, Pak. Melampaui mesin itu kadang-kadang enak larane. Nek menungso ki lagi ngragas, lagi ngonggo-ngonggo, kemronggo, nunggu enak pira-pira kurang. Nggih napa mboten? Dadi pikiran niku kaya dene diposir. Nah, disitulah kadang-kadang manusia sing kalah. Contoh melih, Allah melarang riba. Di mana riba ini sebenarnya itu untuk menanggung kesejahteraan manusia itu sendiri. Di mana di dalam riba itu nek cara diutarake, kowe utang pira jaminanmu apa? Wayah setor kudu ana. Nek ra ana bakal tak cekut lah seperti itu. Kamu kok rezeki niku dong kathah dong sithik dong mboten enten. Yen apa mboten? Enten apa mboten? Sedonya niki sing wajib sumpah terus mboten enten. Macanan, Sedangkan rezeki seperti itu kalau riba itu tidak mau tahu. Pokoknya wayah setor ya kudu setor. Saya Bang iki lagi seret telung sasi iki tulang sepi tak pamit sik gak setor. Asal apa mboten? Ya angsal, ya mung wae babone napa anake suwe-suwe ngumpuli babone. Kan ngeten niku. Saya tambah dipetek sehingga apa? Sehingga menjadikan beban pikir manusia itu menjadikan susah. Nggih, Bapak Ibu rahimanallah, karena belum selesai, insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan terkait materi, saya persilahkan. Kalau semangga akan monggo baik kaitanipun kalih materi atau yang lainnya. Enten apa mboten? Kalau tidak ada saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.